Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royana Gaisova, NIM A2191900099, kelas E dalam mata kuliah Teknik Pengolahan Data, Pendidikan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, langkah pertama adalah kita masukkan data-data terlebih dahulu dari hasil penelitian kita ke dalam aplikasi SPSS. Nah, sudah diketahui di sini bahwa kita memiliki 3 variabel, yaitu variabel X1, X2, dan Y. X1 di sini adalah variabel desain produk, dan X2 di sini adalah kualitas produk, dan variabel Y adalah loyalitas pelanggan. Sehingga dalam penelitian ini, kita akan menganalisis pengaruh desain produk dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Nah, setelah data kita masukkan seperti ini, untuk melakukan analisis regresi linear berganda, kita klik Analyze terlebih dahulu. Kemudian pilih Regression dan pilih Linear. Nah, setelah muncul menu window seperti ini, sekarang kita tinggal masukkan saja variabel dependent dan variabel independent. Variabel dependent merupakan variabel Y dan variabel independent merupakan variabel S. Sudah diketahui di sini bahwa variabel dependent atau variabel Y adalah loyalitas pelanggan. Dan adapun variabel independennya adalah desain produk dan juga kualitas produk. Nah, setelah kita masukkan semua, kemudian klik OK. Nah, setelah muncul output seperti ini, sekarang kita tinggal melakukan analisis dengan melakukan uji F-tabel dan melakukan uji T-tabel. Nah, saya akan menjelaskan secara satu persatu. Yang pertama, kita akan melakukan uji F-tabel. Nah, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu di dalam tabel ANOVA. Di dalam tabel ANOVA. Di dalam tabel ANOVA ini kita lihat tingkat signifikansi di sini. Nah, apabila tingkat signifikansi di sini kurang dari 0,05, maka dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan. Nah, sedangkan dalam hasil uji di tabel ANOVA yang kita tes tadi, signifikansinya adalah 0,000, yang artinya ini merupakan kurang dari 0,05. Sehingga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, kemudian kita akan membuktikannya lagi dengan melakukan uji F-hitung dengan F-tabel. Nah, sudah diketahui bahwa F-hitung dari hasil output di sini adalah 24,423. 24,423. Nah, sekarang kita tinggal menghitung DF1 dan DF2-nya. Adapun rumus untuk menghitung DF1 adalah K-1 dan adapun menghitung DF2 adalah N-K. K di sini merupakan jumlah variabel yang kita punya dalam penelitian ini. Sedangkan N adalah jumlah responden yang dimiliki pada penelitian. Nah, untuk variabelnya ada sejumlah 3 variabel, yaitu X1, X2, dan variabel Y. Dan total respondennya, bisa dilihat di sini, terdapat 12 responden. Nah, sehingga untuk DF1-nya, K-1 sama dengan 3 dikurangi 1, sama dengan 2. Nah, sedangkan untuk DF2 adalah N-K sama dengan 12 dikurangi 3, yaitu 9. Nah, setelah F-hitung sudah diketahui, dan DF1 dan DF2 sudah diketahui, maka kita akan melakukan uji F-tabelnya. Nah, di sini adalah F-tabel. Sudah diketahui bahwa DF1 adalah 2 dan DF2 adalah 9. Sekarang kita lihat, DF1 adalah 2 dan DF2 adalah 9. Nah, sehingga di sini untuk nilai F-tabelnya adalah 4,26. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tahap hipotesis. H0 adalah tidak ada pengaruh antara desain produk dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Sedangkan H1 ada pengaruh antara desain produk dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Nah, adapun rumusnya, jika F-hitung lebih kecil daripada F-tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika F-hitung lebih besar daripada F-tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, berdasarkan F-hitung dan F-tabel yang telah kita lakukan tadi, maka F-hitung lebih besar daripada F-tabel, yaitu 24,423 lebih besar daripada 4,26, sehingga H0 di sini ditolak. Yang berarti ada pengaruh signifikan antara desain produk dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Oke, setelah kita sudah melakukan uji F, nah sekarang kita akan melakukan uji T.
Nah, untuk uji T di sini kita melakukan secara dua tahap, yaitu menguji T hitung untuk X1 dan menguji T hitung untuk X2. Nah, langkah pertama yaitu kita akan menghitung T hitung X1. Nah, untuk menghitung uji T di sini kita bisa melihat tabel koefisien ini. Langkah pertama, yaitu untuk variabel desain produk di sini adalah nilai signifikansinya 0,429. Nah, untuk variabel desain produk untuk nilai signifikansinya adalah 0,429, yang berarti ini lebih besar dari 0,05, sehingga desain produk di sini tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Nah, kemudian untuk membuktikannya lagi, kita akan melakukan banding T hitung dengan T tabel. Di sini diketahui adalah T hitung untuk X1, variabel X1 atau variabel desain produk adalah 0,829. T hitung untuk variabel X1 adalah 0,829. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai DF-nya. Untuk nilai DF adalah rumusnya N-2, yaitu N sama seperti tadi, yaitu jumlah respondennya, yaitu sejumlah 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Nah, setelah seperti itu, kemudian kita masuk ke dalam T tabel. Nah, di sini karena kita menggunakan teknik signifikansi 0,05 atau 5%, maka kita lihat kolom yang 0,05 ini. Kita lihat bahwa tadi adalah untuk nilai DF sejumlah 10. Maka kita lihat untuk signifikansi 0,05, nilai DF 10 adalah 1,812. Sehingga di sini untuk nilai T tabel adalah 1,812. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hipotesis. H0 adalah tidak ada pengaruh signifikan antara desain produk dengan loyalitas pelanggan. Sedangkan H1 yaitu ada pengaruh signifikan antara desain produk dengan loyalitas pelanggan. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu T hitung. Apabila T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Apabila T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Berdasarkan T hitung dan T tabel yang telah kita lakukan tadi, maka T hitung X1 itu lebih kecil daripada T tabel, yang artinya H0 diterima. Sehingga tidak ada pengaruh signifikan antara desain produk dengan loyalitas pelanggan. Nah, itu adalah untuk uji T hitung untuk variabel X1 atau variabel desain produk. Nah, sekarang kita masuk ke untuk menguji T hitung untuk X2, yaitu variabel kualitas produk. Nah, untuk variabel kualitas produk, di sini nilai signifikansinya adalah 0,006. 0,006. Yang artinya ini kurang dari 0,05. Sehingga desain produk di sini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Nah, untuk membuktikannya lagi, kita akan menguji T hitung dengan T tabelnya. Untuk variabel X2, T hitungnya adalah 3,623. 3,623. Nah, untuk DF-nya sama seperti tadi, yaitu 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Nah, tadi T tabelnya yaitu sebesar 1,812. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hipotesis, yaitu H0 adalah tidak ada pengaruh signifikan antara kualitas produk dengan loyalitas pelanggan. Sedangkan H1 itu adalah ada pengaruh signifikan antara kualitas produk dengan loyalitas pelanggan. Kita masukkan ke dalam rumus, yaitu apabila T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Dan apabila T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Nah, kesimpulannya yaitu T hitung X2 itu lebih besar daripada T tabel, yaitu 3,623 itu lebih besar daripada 1,812, yang artinya di sini adalah H0 ditolak, sehingga ada pengaruh signifikan antara kualitas produk dengan loyalitas pelanggan. Nah, sehingga di sini untuk kesimpulan dari menghitung uji T ini adalah untuk variabel desain produk di sini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Sedangkan untuk variabel kualitas produk di sini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam persamaan Y dengan menggunakan rumus ABC.
Nah, sebenarnya persamaan ini itu digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sehingga dapat dilihat dalam kolom standardized coefficient beta. Nah, kolom ini standardized coefficient beta. Di sini diketahui bahwa variabel desain produk adalah 0,177. Variabel desain produk 0,177. Nah, sedangkan variabel kualitas produk di sini adalah 0,773. Nah, dengan nilai konstanta sebesar 3,362. 3,362. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam persamaannya. Persamaannya adalah Y sama dengan A plus B dikali X1 ditambah C dikali X2. Di sini sudah diketahui bahwa A ini merupakan variabel konstanta. Nah, ini adalah 3,362. Sedangkan B di sini adalah variabel X1 yaitu 0,177. Dan untuk C di sini adalah variabel X2 yaitu 0,773. Nah, di sini kita misalkan X1-nya adalah 10 dan X2-nya 13. Maka kita masukkan ke dalam persamaan yaitu Y sama dengan A ditambah B dikalikan X1 ditambah C dikalikan X2. Kita masukkan yaitu Y sama dengan 3,362 ditambah 0,177 dikalikan 10 ditambah 0,773 dikalikan 13. Nah, sehingga Y di sini adalah 3,362 ditambah 1,77 ditambah 10,049. Y sama dengan 15,181. Nah, maksudnya di sini adalah jika nilai desain produk, nah itu adalah 10 dan nilai kualitas produk itu 13, maka loyalitas pelanggan yang didapatkan adalah 15,181. Mungkin itu saja tutorial dari saya. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Akhirul qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.